Ya, pemirsa terima kasih masih bersama kami di ASUD langsung dari AS Center Jakarta. Pemirsa di mana ada ratusan siswa SMKN 1 Depok, Jawa Barat ini berunjuk rasa terkait keterlambatan pihak sekolah dalam memasukkan data untuk masuk universitas lewat jalur prestasi. Ya, kelalaian serupa juga terjadi di SMA Negeri 17 Makassar, Sulawesi Selatan. Di tengah hujan deras, ratusan siswa kelas 12 SMKN 1 Depok menggelar unjuk rasa di sekolah mereka di kawasan Tapos. Aksi ini buntu keterlambatan operator sekolah menginput data ke dalam sistem pangkalan data sekolah dan siswa atau PDSS. Ironisnya, keterlambatan tersebut hanya selisih 1 menit. Akibatnya sebanyak 137 siswa terancam tidak bisa masuk universitas lewat jalur seleksi nasional berdasarkan prestasi atau SNBP. Kepala Sekolah SMKN 1 Depok mengakui ada keterlambatan operator dalam menginput data. Pihak sekolah pun menyampaikan permintaan maaf dan mengusahakan akan menginput data secara manual. Kendalanya itu karena keterlambatan sih sebetulnya. Jadi terlambat. Jadi operator operator kami terlambat dalam memasukkan data ke sistem tersebut. Menurut siswa, keterlambatan seperti ini sempat juga terjadi pada tahun sebelumnya. Para siswa juga sempat mendapat ancaman dari salah satu guru melalui pesan WhatsApp guru jika melakukan protes. Kejadian ini tuh pernah terjadi atau tidak sebelumnya, dan Bu Lucy itu menjawab tidak. Tapi ternyata kejadian ini pernah terjadi sebelumnya di tahun sebelumnya dan itu terlambat 1 minggu. Tapi masih bisa daftar karena dikasih penangguhan selama 1 minggu. Nah, yang jadi pertanyaan kita kenapa sekolah tidak menjadikan bahan evaluasi itu untuk tahun-tahun ke depannya, tapi kenapa masih terjadi seperti ini? Katanya sempat ada ancaman dari pihak sekolah beberapa siswa, benar nggak sih? Pengurangan nilai itu. Kayak pengurangan nilai atau segala macamnya? Ancaman iya, ijazah. Pernah. Oh, bukan. Kata-katanya lebih tepat ke ijazah juga jangan diharapin. Berat bagi kamu. Hal serupa juga terjadi di SMA Negeri 17 Makassar, Sulawesi Selatan. Seorang siswi menangis saat menggelar aksi protes terhadap pihak sekolah bersama ratusan siswa lainnya. Kita bicara soal mimpi, Pak. Harapan sudah ada di depan mata. Nilai dan rezeki sudah ada di depan mata, Pak. Tapi karena satu kelalaian dari pihak sekolah, Pak. Akibat kelalaian operator menginput data, sebanyak 158 siswa terancam kehilangan kesempatan mengikuti seleksi nasional berdasarkan prestasi. Hanya karena kelalaian sekolah, Pak. Kami diperlakukan seperti ini, kami tidak tahu kami hanya korban, Pak. Pihak sekolah pun mengakui adanya keterlambatan input data dan meminta maaf kepada para siswa. Informasi mungkin kita bisa bahasakan human error di sini karena beliau juga, operator juga menganggap durasi 1 hari itu ke 12.00 atau waktu 00, tapi ternyata deadline di jam 16 di sore tanggal 31. Untuk sementara, kegiatan belajar mengajar di SMA Negeri 17 Makassar diliburkan sementara hingga mendapatkan keputusan dari Kementerian Pendidikan terkait kebijakan susulan yang sedang diajukan. Dari Depok, Jawa Barat, dan dari Makassar, Sulawesi Selatan, Iyung Rizky, Joel Yusvin, iNews melaporkan. Ya, memang disampaikan banyak faktor yang mempengaruhi adanya keterlambatan untuk mengupload data-data para siswa ya. Beda kalau mungkin dari siswanya sendiri yang lalai atau lupa mengisikan data ini, tapi dari pihak sekolah yang semoga sih ada dispensasi ya Yasmin ya. Ya, namun informasi terbaru kabarnya ini dari pemerintah memberikan waktu ulang ya, penambahan waktu bagi para sekolah yang gagal melakukan upload begitu ya untuk ujian bagi para siswa SMK yang hendak masuk ke perguruan tinggi melalui jalur prestasi ini. Benar. Semoga ini bisa menjadi bahan evaluasi para sekolah yang kemarin gagal untuk mengupload data-data tersebut agar bisa tepat waktu sesuai dengan tanggal yang sudah ditentukan sebelumnya ya. Ini sayang sekali kan menyangkut masa depan si anak pemirsa sudah belajar keras-keras ternyata nggak bisa masuk gara-gara telat daftar. Dan bahkan di tahun lalu pun tadi karena salah satu siswa
ada juga kesalahan yang sama dan menunggu waktu dalam 1 minggu. Semoga tidak terjadi lagi evaluasi untuk di tahun-tahun berikutnya. Sekali. Ya, pemirsa, ini ada sidang pra-peradilan Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto ini kembali dilanjutkan pada pagi ini. Ya, tim kuasa hukum Hasto pemirsa menghadirkan 6 saksi dari ahli pidana dan juga ahli tata negara. Pemirsa, 6 saksi yang dihadirkan diantaranya Hairul Yuda, Jamin Ginting, Marus Ali yang merupakan ahli pidana. Sementara untuk ahli tata negara adalah Muarar Sihaan yang juga mantan hakim Mahkamah Konstitusi. Pemirsa, sebelumnya pihak kuasa hukum akan menyiapkan 8 saksi, namun baru akan dihadirkan sesuai kebutuhan saat persidangan. Tim kuasa hukum menilai status tersangka dari KPK pada Hasto Kristianto cacat hukum. Selain itu ada pernyataan jika Hasto membantu Harun Masiku yang seluruhnya tidak benar dan juga sudah dibuktikan. Pihak kuasa hukum juga membantah pernyataan KPK jika di ponsel Hasto Kristianto ada nomor Harun Masiku. Kami melihat bahwa kemarin struktur dari jawaban yang disampaikan oleh pihak KPK, pertama adalah mereka melakukan eksepsi, kedua menyampaikan kronologis. Nah, kronologis ini yang menurut kami, ini yang kronologis versi yang mana ini? Kita harus hormat terhadap hukum, kalau yang sah itu adalah putusan pengadilan. Jadi kalau seandainya sudah ada putusan hukum di pengadilan, kemudian ada lagi dikembangkan atau dibuatkan narasi-narasi yang baru. Nah, ini yang membuat kami melihat bahwa terjadi kebingungan hukum. Tentunya dalam hal ini juga ada disampaikan kemarin di dalam handphone Mas Hasto Kristianto itu menyimpan nomor Harun Masiku. Perlu kita sampaikan itu tidak benar.